Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adaha, Sekilas IT. Jadi PC teman saya ini mau di-upgrade jadi PC gaming. Nah sebelumnya ini PC-nya ini hanya dipakai untuk browsing, ngetik-ngetik aja, nonton-nonton YouTube gitu ya. Jadi menggunakan prosesornya Pentium Gold G6400. Si prosesornya ini nggak terlalu kenceng-kenceng amat. Terus power supply-nya juga masih bawaan tanpa menggunakan GPU eksternal. Makanya ya casingnya kecil gini. Dan sekarang ini mau dijadikan PC gaming untuk streaming ya. Katanya dia mau jadi gamer. Dan beberapa bulan yang lalu dia udah upgrade power supply-nya. Nah, dia udah menggunakan Pylon 550 watt, tapi untuk prosesor dan GPU-nya belum gitu. Nah, di samping kiri ini kalian udah lihat ya, si PC-nya memang udah jadi nih. Udah saya pinjamkan GPU-nya dulu supaya bisa dites. Nah, dia tuh minta saran gimana nih supaya si PC ini bisa menjadi PC gaming. Ketika saya lihat dia menggunakan motherboardnya B560i Wi-Fi yang udah ada Wi-Fi-nya. Berarti ini masih menggunakan soket LGA 1200 ya, tentunya si Pentium G6400 Intel Gen 11 gitu ya. Jadi ketika mau upgrade ya berarti kita harus cari prosesor Gen 10 atau Gen 11 yang masuk ke soket motherboardnya LGA 1200. Oke, setelah cari-cari di sini akhirnya nemulah 11400F. Oh ya udah deh, ini harga 2 juta lebihan gitu ya. Dapat ini, tapi masalahnya muncul lagi. Kan F ini harus ada GPU-nya, sedangkan dia beli GPU-nya masih lama gitu. Aduh, jadi nyari lagi deh solusi yang terbaik gitu kan. Akhirnya nyari-nyari prosesor yang second aja. Nah, nemu ini Core i5 11600K. Nah, nggak apa-apa, saya coba saranin aja untuk beli prosesor ini karena prosesor ini tuh kan jarang rusak. Yang penting ketika dites di penjualnya normal, panasnya nggak overheat, nggak blue screen, terus diinstal Windows, dites main game aman, ya udah beli aja ini. Akhirnya dapat Core i5 11600K di harga 2,7 hampir 2,8an. Ya udah gas aja. Kalau misalkan pakai yang seri K ini udah ada iGPU-nya. Jadi kalau misalkan mau dipakai dulu ya tetap bisa aja. Tapi masalahnya di sini muncul lagi ternyata teman-teman ketika main game ya. Saya coba pinjemin aja RTX 4060 Ti, kebetulan saya ada di sini ya. Ketika main game suhu prosesornya ini nyampe 90 derajat Celcius, hampir 100 gitu. Waduh, kan galau lagi gitu. Gimana? Karena masih menggunakan stok cooler gitu yang bawaannya. Akhirnya ya udah deh cari cooler gitu kan. Coolernya yang minimalis tapi tetap punya fitur-fitur modern yang bisa diandalkan di masa yang akan datang gitu, nggak ketinggalan zaman lah intinya. Akhirnya cari-cari ya, nemu dia si Deepcool AK series digital. Nah ini dia si AK620 digital. Kebetulan saya juga punya ini yang AK400 digitalnya. Jadi di sini saya ada dua ya, ditunjukkan di sini. Si cooler ini tuh yang kemarin ditunjukkan di pameran Computex 2023 ya, jadi pusat perhatian juga ketika Deepcool merilis si cooler AK series digital ini. Sekaligus aja sekalian saya penasaran bagaimana performa si AK620 digital ini. Saya akan coba bandingkan ya dengan AIO water cooler 240 mm. Apakah AK620 digital series ini siap diandalkan? Terus fitur menarik apa aja yang ditawarkan di sini? Wah, saya juga jadi penasaran, biar sekalian aja buat videonya gitu ya. Langsung saja kita review sekilas Deepcool AK620 digital ini. Let's go. Oke, pertama kita lihat dulu di paket pembeliannya mendapatkan apa aja. Yang pertama tentu ada mounting Intel untuk LGA. Mulai LGA yang lawas sampai yang terbaru LGA 1700 udah support di sini. Untuk AMD-nya udah support AM4 dan AM5. Untuk instalasinya simple pisan ya. Untuk pemula pasti bisa, nggak usah bingung. Kalau pusing, kalian bisa lihat buku manualnya. Dikasih bonus juga pasta dari Deepcool, lumayan ya. Terus ada obeng L, nah, ini untuk instalasi coolernya nanti ya, biar mempermudah saat instalasi. Terus mendapatkan konverter 2-in-1 untuk fan, dan nggak lupa ada buku manualnya tadi. Pas kita buka, memang si fan ini sudah terpasang di dalam heatsinknya. Di sini ada dua fan 120 mm dengan RPM 500 sampai 1800 RPM. Sudah kenceng tentu ya.
Dan ini tidak berisik, maksimum hanya 2,8 dB aja ya. Terus dilengkapi dengan fluid dynamic bearing yang sudah teruji keawetannya. Dan si Deepcool juga di sini memberikan garansi selama 3 tahun untuk fan-nya. Lanjut, untuk dimensi cooler ini panjangnya 162 mm. Masih aman ya. Kalau untuk casing standar MATX yang rata-rata punya panjangnya up to 165 mm. Jadi kalau dipasang di casing nggak akan mentok ke tempered glass ya. Masih aman dah ya. Jarak memori RAM-nya nggak terganggu, jarak ke atasnya juga nggak terganggu. Ya kayak di sini aja. Di sini saya pakai MATX yang kecil, semuanya aman ya. Terus untuk copper base-nya ini, nah ini penting sekali ya. Ini terbuat dari tembaga murni yang Deepcool jamin ini udah rata dan halus banget sehingga bisa memaksimalkan untuk menyerap panas si prosesor. Yang diteruskan oleh 6 heat pipe, ini semuanya berwarna hitam ya, sampai ke heatsink. Headsink ini ya juga ciri khasnya si Deepcool ya, ada kotak-kotak kayak catur gitu ya. Ini lumayan menarik juga, ini jadi ciri khas untuk cooler-cooler Deepcool. Lalu disinilah nanti dihembuskan oleh 2 fan tadi untuk bisa membuang panas. Oh ya nih, ini yang paling menarik menurut saya, ada digital temperaturnya. Ini tuh modenya magnetik, jadi bisa dibuka tutup. Mudah ya, kalau misalkan mau dibersihkan tinggal dibuka gitu, mau dipasang juga tinggal ditempel aja. Nah, untuk mengaktifkannya di sini ada software yang harus kita download dulu, harus diinstal dulu. Nah, ada di web resminya Deepcool. Tinggal download aja dan install. Nanti kita bisa pilih modenya di sini. Ada mode usage CPU, suhu CPU, atau bisa mengaktifkan dua-duanya. Pokoknya banyak deh. Dan ada juga notifikasi di sini, bisa di on, bisa di off juga ya. Jadi si notifikasi ini berfungsi ketika suhu prosesor kita di atas 90 derajat Celcius, maka dia tuh akan berkedip-kedip. Tandanya ngasih informasi ke usernya bahwa si prosesor ini udah mulai panas. Ya intinya gitu ya. Jangan lupa juga kalian colokkan pin ARGB ya. Pin power ini bisa dicolokkan ke pin MOBO yang USB. Nah, ini untuk bisa menyalakan si digitalnya supaya ya aktif ya digital temperaturnya. Jadi harus dipastiin dulu MOBO kalian udah support pin ARGB dan ada pin untuk USB-nya. Oke, selain AK620, ternyata Deepcool juga merilis series digital lainnya. Ada AK500, AK500S, AK400, dan semuanya ini tentunya udah ada digitalnya. Oke, sekarang gimana performanya? Kita akan lanjut aja pengujian di sini ya. Kebetulan di sini saya uji di casing MATX yang kecil banget, tapi tetap muat kok, nggak ada yang terhalang ya, aman ya, seperti tadi yang saya jelaskan di awal. Walaupun kabel power supply di sini agak seliweran. Rencananya sih nanti mau upgrade casing supaya lebih leluasa aja. Tapi intinya kalau kalian mau pasang cooler ini di casing MATX atau ATX udah jelas aman ya. Tentunya performanya bakalan jauh lebih baik daripada casing mungil seperti ini. Supaya ada perbandingan, saya juga tes dengan IO 240mm yang ada di studio ya. Oke, lanjut. Ini game yang pertama, ROTTR resolusi 1080p dilakukan benchmark ya. AK620 digital ini maksimum hanya 52 derajat Celcius. Hampir sama dengan IO 240mm, beda-beda tipis karena game ini ya memang nggak terlalu berat. Tapi kalau pakai stock cooler, kalian bisa lihat suhunya hampir 79 derajat Celcius. Ini berasa panas ya kalau pakai stock cooler. Lanjut, game kedua, Days Gone. Resolusi 1080p, AK620 rata-rata suhunya di 58 derajat Celcius. Agak naik dari tadi ya, begitu juga dengan IO 240 yang lainnya. Terus untuk AK400 digital di sini rata-rata 67 derajat Celcius untuk suhunya. Kalau untuk stock cooler sih udah di atas 80-an ya. Soalnya usage prosesor kelihatan lebih tinggi di game ini. Oke, lanjut game ketiga, lumayan berat nih ya, si Horizon Zero Dawn. Dilakukan benchmark 1080p, penggunaan prosesor 11600K ini bisa nyampe 75%-an lebih ya. Makanya suhu agak panas, apalagi turbo boostnya pasti bakalan aktif kalau misalkan usage-nya udah berat kayak gini. Kita lihat AK620 rata-rata di 62 derajat Celcius, lebih adem dibandingkan IO 240mm. Terus AK400 di sini rata-ratanya di 69 derajat Celcius. Kalau stock cooler ini udah hampir merah ya, 85 derajat Celcius. Nah, ini sedikit perbandingan aja ya, stock cooler ke AK620 memang lumayan keren ya. Oke, lanjut lagi, ini game berat juga nih. Usage prosesor juga
tertinggi nih ya, Cyberpunk 2077 di resolusi 1080p ya. AK620 rata-rata suhu CPU-nya berkisar di 64 derajat Celcius, lebih adem dari IO 240 mm. Kalau dikasih beban berat sih terlihat ya performa AK620 ini jauh lebih hebat, lebih adem. Sedangkan untuk AK400 rata-rata di 74 derajat Celcius. Kalau pakai stok cooler kerasa banget panasnya ini ya, 89 derajat Celcius. Jadi was-was kalau pakai stok cooler pas main game lama, ya beginilah. Ya memang karakteristik si Core i5 11600K ini ya memang agak panas ya ketika si turbo boost-nya aktif. Dan tambahan lagi, ini untuk suhu ideal Core i5 11600K. AK620 digital 30 derajat Celcius aja ya. Ini semakin kecil ya semakin adem ya. IO 240, 3334, bahkan AK400 digital juga hampir sama ya. Kalau stok cooler, kalian bisa lihat 60 derajat Celcius untuk idolnya aja. Gimana? Kebayang kan dinginnya ini si cooler-cooler ini. Oke, sekarang saya tes lebih panas lagi ya. Ini pengujian benchmark. Yang pertama R20, jelas ini pengujian berat dan panas menyiksa prosesor. Si AK620 maksimum di 80 derajat Celcius. Lebih adem 3 derajat Celcius ya dari IO 240 mm. Di sini terlihat jelas kalau dikasih beban yang berat si prosesornya, AK620 paling adem. Kalau pakai stok cooler mah PC malah restart, ini nggak kuat menahan panasnya ya, jadi saya simpen angka 0 aja. Lanjutkan lagi, Cinebench R23 ini sama juga berat ya. Hasilnya masih sama seperti tadi, AK620 di sini paling adem di antara cooler-cooler yang saya uji ini, maksimum di 82 derajat Celcius dan IO 240 mm ini di angka 85 derajat Celciusan. Walaupun beda 3 derajat, tapi ini hasilnya cukup meyakinkan bahwa si AK620 ini cukup tangguh ya. Kalau dilihat dari HW Info, si prosesor Core i5 11600K ini powernya bisa nyampe 150 watt tuh kan. Padahal di web di sini memang tertulis 125 watt. Kadang kalau turbo boostnya jalan, nah ini yang menambah power lebih tinggi, lebih panas. Makanya stok cooler ya tentunya nggak kuat ya ketika pengujian Cinebench. Nah, kalau untuk harganya ketika saya lihat di e-commerce ini Juli 2023, AK620 digital ini dijual sekitar 1,1 jutaan. Memang lebih mahal dikit dari IO 240 mm yang saya uji di sini. Wajar ya karena fitur AK620 di sini lebih modern, lebih inovatif, lebih dingin juga, teknologi heatsink dan fan-nya juga lebih baru. Dan tentunya performa lebih bisa diandalkan lah gitu ya. Dan intinya sih nggak takut bocor gitu. Kalau pakai IO water cooler yang harganya di bawah 1 jutaan ya was-was juga ya. Kalau pengen lebih irit ya dengan fitur yang sama, mungkin ada AK400 atau AK500. Oke, gimana menurut kalian setelah tadi melihat performa PC-nya ini udah sangat adem sekali ya, karena si prosesor 11600K ini sudah ditanamkan AK620 digital. Ya memang si 11600K ini tuh TDP-nya tadi nyampe nyentuh 150 watt ya, kadang ada boost performanya gitu. Nah itu yang membuat si prosesor kelihatan lebih panas ya, karena ini si mobonya memang kuat gitu ya, jadi si prosesornya mengeluarkan performanya bisa lebih tinggi. Kalau standarnya 11600K itu kan 125 watt ya, tapi ketika tadi pengujian bisa nyampe 150 watt. Nah ini makanya penting banget ya prosesor dipakaikan cooler si AK620 digital ini sangat cukup sekali untuk bisa meredam panasnya ketika ada turbo boost yang aktif ya, atau core yang bisa sampai 4,9 GHz ya. Jadi ya menurut saya sih pas banget. Kalau misalkan dipakaikan AK400 digital ini sedikit pas-pasan lah gitu ya. Kalau untuk dipakai main game, streaming gitu memang oke. Suhunya nggak terlalu panas. Tapi ketika pengujian tadi benchmark ya, benchmark R20, R23 itu kan sangat menguras sekali performa prosesor. Nah itu turbo boost si prosesor ini bisa langsung ngangkat gitu ya, maksimum lah kerjanya. Jadi panasnya bisa lebih tinggi lagi. Tapi alhamdulillah walaupun dalam casing yang kecil seperti ini, tetap ya si AK620 digital ini cukup ya, nggak mengganggu memori RAM, nggak mengganggu fan belakang, nggak mengganggu power supply gitu ya. Tapi ya saya sarankan sih yang punya PC ini nanti upgrade juga casingnya supaya lebih menarik, lebih cantik aja dilihatnya gitu ya. Sekarang mah yang penting prosesornya nggak kepanasan kalau misalkan mau dipakai. Dan nanti sarannya
RTX 4060 Ti atau RTX 4060 mungkin bisa jadi salah satu rekomendasinya ya kalau mau upgrade. Kalau yang ditancap di sini RTX 4060 Ti ini punya saya, jadi dipinjamkan aja gitu ya untuk pengujian testing video ini aja gitu. Nanti saya akan lepas lagi aja. Gitu aja. Oke, tinggal ditambah PGA ini udah mantep banget. Jadi intinya AK620 digital ini mantap banget lah untuk bisa mendinginkan prosesor dengan TDP tinggi gitu ya. Oke, mungkin gitu aja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.